Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan dari angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, istri yang mempesona, rumah yang luas dengan fasilitas lengkap, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan banyak orang. Di sisi lain, ada si miskin yang ingin menjadi kaya raya. Ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakit dan bisa kembali menikmati dunia. Dan ada si kaya yang sangat benci kemiskinan tetapi terus merasa dirinya miskin sehingga semangatnya untuk menambah kekayaan tidak pernah rapuh. Memang benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walan yamla'afahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu, yaitu tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Namun bagaimanapun angan-angan di dunia ini, selama masih ada kesempatan maka masih bisa diusahakan dan masih ada kemungkinan menjadi sebuah kenyataan, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada orang-orang yang sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk merealisasikan keinginannya. Angan-angan mereka sudah terputuskan oleh sebab mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan mereka setelah melihat kenikmatan ataupun siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala terpampang di mata mereka? Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya oleh manusia. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang berbeda. Angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang-orang soleh ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang yang soleh semasa hidupnya, maka ia berkata, 'Bersegeralah kalian membawa aku.' Namun jika ia bukan orang yang soleh, maka ia akan berkata, 'Celakalah aku, kemana mereka hendak membawaku?' Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Kedua, orang-orang yang berdoa agar kiamat dipercepat. Disebutkan di dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ketika seseorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya di surga. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terberat bagi manusia. Ini sangat berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu jauh lebih menyakitkan dan lebih pedih, sehingga mereka lebih memilih tetap disiksa di dalam kuburnya. Yang ketiga adalah angan-angan orang yang mati syahid. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW sabda beliau yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang-orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid lagi. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia. Ini disebabkan oleh kemuliaan mati syahid yang ia saksikan." Inilah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski ingin kembali ke dunia, namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya sedikit pun. Mereka ingin kembali untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa angan-angan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidupnya mereka di dunia? Di antara angan-angan mereka adalah yang pertama, sholat.
2 rakaat. Mereka ingin kembali hidup di dunia, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat adalah di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya sering disibukkan oleh dunia sehingga sering meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan, kemudian bertanya, "Siapa penghuni kuburan ini?" Mereka menjawab, "Ini kuburan si fulan." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat lebih ia cintai daripada dunia kalian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan, kemudian ditambahkan pada amalan orang ini, lebih ia cintai daripada dunia kalian. Yang kedua, mengeluarkan sedekah. Seseorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang yang saleh, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walaupun hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Yang ketiga adalah melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.